Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kagem Sedoyo. Kali ini kita akan membahas cerita horor berjudul Teror Santet Banaspati. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tinggalkan like, komen, subscribe, serta jangan lupa nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Angin malam berhembus pelan, menyapu dedaunan kering yang bergesekan seperti bisikan samar. Desa Karangjati, sebuah desa kecil di lereng gunung. Tampak lengang menjelang tengah malam. Bulan separuh memantulkan cahaya pucat di antara awan yang bergerak lambat. Sesekali, gonggongan anjing terdengar dari kejauhan, melolong panjang seakan menandakan ada sesuatu yang tak wajar. Di tengah desa itu, tinggal seorang laki-laki bernama Surya. Ia dikenal sederhana, jujur dan pekerja keras. Namun, dalam beberapa bulan terakhir kehidupannya berubah muram. Usahanya jatuh bangkrut, ternaknya mati satu persatu tanpa sebab yang jelas. Dan istrinya Wulan, sering sakit-sakitan. Orang-orang mulai berbisik bahwa keluarga Surya terkena santet. Bukan santet sembarangan. Konon, ada jenis santet kuno yang sangat ditakuti, yaitu santet Banaspati. Santet yang menggunakan makhluk api sebagai perantaranya. Banaspati dipercaya sebagai roh ganas yang berwujud bola api menyala, melayang-layang di malam gelap, mengintai korbannya. Sekali menyerang, bukan hanya raga yang menderita, tapi juga jiwa bisa terseret dalam api neraka yang tak kasat mata. Suatu malam, Surya yang sedang duduk di beranda rumahnya mendengar suara aneh. Suara itu seperti desis api, disertai bau hangus yang menusuk. Ia mengerutkan dahi, mencoba mencari sumbernya. Anjing tetangganya tiba-tiba menggonggong keras. Ekornya diapit di antara kedua kaki, menyala ke arah hutan di belakang rumah Surya. Surya bangkit, matanya menatap lekat ke kegelapan. Tiba-tiba, di antara pepohonan itu, tampak bola api melayang. Ukurannya sebesar kepala manusia, menyala merah menyilaukan, berdenyut seperti jantung yang tak berdetak. Bola itu bergerak perlahan, lalu berhenti seakan menatap ke arahnya. Jantung Surya berdegup kencang. Ia mencoba menelan ludah, tapi kerongkongannya terasa kering. Dari dalam rumah, Wulan yang sedang berbaring lemah tiba-tiba menjerit. Mas, panas, panas sekali. Mendengar jeritan istrinya, Surya segera berlari masuk. Ia mendapati Wulan berkeringat deras, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar hebat. Tapi anehnya, kening dan tubuhnya benar-benar terasa panas membara, seakan ada api menyala di dalam tubuhnya. Surya panik. Ia mengambil air segayung dan menyiramkan ke tubuh istrinya. Namun alih-alih tenang, Wulan malah berteriak semakin keras. Dari balik tirai, cahaya kemerahan tampak masuk ke dalam rumah. Surya menoleh. Bola api tadi kini menggantung tepat di jendela kamar mereka, menyala-nyala, membuat udara semakin pengap. Dengan refleks, Surya meraih Al-Quran kecil yang tergantung di dinding dan membacakan ayat-ayat pendek. Bola api itu bergoyang, mengeluarkan suara mendesis keras, lalu melesat ke langit dan menghilang. Wulan jatuh pingsan. Keesokan paginya, kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa. Tetangga-tetangga yang mendengar jeritan malam tadi berbisik, itu adalah Banaspati. Pasti ada yang mengirim santet padanya. Surya hanya bisa diam, namun hatinya penuh curiga. Ia tahu, beberapa bulan terakhir ia sempat berselisih dengan seorang lelaki bernama Sukir, tetangganya sendiri. Sukir dikenal pendengki, sering merasa iri dengan keberhasilan orang lain. Usaha dagangannya tak pernah laku. Sementara Surya dulu justru sukses besar. Sejak itu, tatapan Sukir selalu tajam setiap kali berpapasan dengan Surya. Dan sekarang, setelah usaha Surya hancur, Wulan sakit, serta kemunculan bola api semalam, semua terasa bukan kebetulan. Namun Surya juga tahu, ia menuduh tanpa bukti bisa berbahaya. Jika benar itu perbuatan Sukir dengan santet Banaspati, berarti ia berurusan dengan ilmu hitam, ilmu paling berbahaya di tanah Jawa.
Malam berikutnya, Surya memutuskan untuk berjaga. Ia duduk di ruang depan dengan lampu minyak menyala redup. Wulan tidur dalam kondisi lemah, sesekali mengigau. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi, tiba-tiba suara itu muncul lagi. Bau hangus muncul dari arah atap rumah. Surya menatap ke atas dan benar saja, cahaya merah menyala mulai merambati dari sela genting. Ia keluar rumah, mendongak dan melihat bola api itu lagi. Kali ini lebih besar. Lidah apinya menjulur-julur, seolah ingin menyambar. Ya Allah, apa itu? Apa yang terjadi? Desis Surya yang gemetar. Namun, sesuatu lebih menyeramkan terjadi. Dari dalam bola api itu, samar-samar terlihat bayangan wajah manusia. Wajah itu menyeringai, matanya kosong, bibirnya bergerak seakan mengejek. Surya terpaku. Ia merasa udara di sekitarnya semakin panas. Bahkan, kulitnya seperti terbakar, meski api itu tak menyentuhnya. Anjing-anjing di desa menggonggong serentak. Beberapa tetangga terbangun keluar rumah, lalu menatap ke arah rumah Surya. Mereka juga melihatnya. Bola api menyala-nyala di atas rumah, melayang dengan suara mendesis. Salah satu tertua desa, Mbah Karno, segera berlari membawa kendi berisi air yang sudah didoakan. Ia menyiramkan ke arah bola api itu sambil membaca doa. Bola api mendengking keras. Suaranya mirip manusia menjerit kesakitan. Lalu dengan cepat, ia melesat ke arah hutan. Malam itu Surya mendengar sendiri suara bisikan di telinganya. Bukan suara Wulan, bukan suara orang desa. Suara itu berat, parau, dan panas. Nyawamu sudah ditandai. Kau tak akan bisa lari dari api ini. Hahaha. Mendengar suara itu, Surya menoleh cepat. Tapi tak ada siapapun di sana. Hanya angin dingin yang menyapu wajahnya. Lalu, Mbah Karno mendekati Surya dengan wajah serius. Kowe saiki kudu waspada le. Iki dudu sandet biasa. Iki sandet Banaspati. Sandet sing ngundang roh geni. Yen wis dikirim, nyawa sing dituju bakal diseret nganti mati. Kobong sak jerone. Mendengar itu, Surya hanya bisa diam. Ia tahu mimpi buruk barulah dimulai. Sejak kejadian malam itu, rumah Surya seakan diliputi bayangan kengerian. Wulan semakin sering sakit, tubuhnya mengurus dan kulitnya memucat. Serta sesekali dari mulutnya keluar suara asing yang bukan suaranya sendiri. Kadang ia meracau dengan bahasa aneh, seolah-olah ada sesuatu yang berbicara melalui dirinya. Surya tak bisa tidur. Malam demi malam ia berjaga dengan mata sayu. Sementara di luar rumah, warga semakin resah. Mereka percaya, bila Banaspati telah menampakkan diri di sebuah desa, maka bukan hanya keluarga yang dituju yang terkena imbas, tetapi seluruh desa bisa tertimpa bencana. Mbah Karno suatu sore mendatangi rumah Surya. Lelaki tua itu membawa sebuah bungkusan kain berisi kemenyan, rajah, dan kendi kecil berisi air doa. Le, aku wis ngerti sapa sing ngirim iki. Nanging nyebut jenenge iso gawe geger. Sing jelas, wong iku wis tumindak nekat ngundang Banaspati kanggo ngrusak uripmu lan uripe keluargamu. Yen ora cepet ditangkal, ora mung bojomu sing mati. Kowe uga bakal melu kobong. Surya menunduk, rahangnya mengeras. Ia tahu siapa yang dimaksud Mbah Karno, meskipun Mbah Karno tak menyebut nama Sukir. Malam itu, Surya memutuskan ikut dalam ritual kecil yang dipimpin oleh Mbah Karno. Mereka membakar kemenyan, menyalakan lilin-lilin kecil, dan membaca doa di setiap sudut rumah. Aroma kemenyan memenuhi ruangan, bercampur dengan dinginnya angin malam. Awalnya, semua terasa tenang. Namun, mendadak lilin-lilin itu padam sekaligus. Suara desir api terdengar jelas. Dan di jendela kamar Wulan, bola api itu muncul lagi. Kali ini, ukurannya lebih besar dari
yang sebelum-sebelumnya. Warnanya merah kehitaman dan lidah apinya menjulur-julur panjang seperti hendak menyambar. Wulan yang tadinya terbaring lemah tiba-tiba bangkit dengan mata melotot. Dari mulutnya keluar teriakan nyaring, namun suaranya berubah parau. Bukan lagi suara perempuan, melainkan suara makhluk yang berat dan menakutkan. Hahaha, Surya, kau bisa bersembunyi, tapi kau tidak akan bisa lari dari api kematian. Surya kaget, keringat dingin bercucuran. "Wulan, sadarlah!" teriaknya sambil mengguncang bahu istrinya. Namun, Wulan justru menoleh dengan senyum mengerikan. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Wajahnya tampak bukan lagi milik manusia. Mbah Karno cepat mengangkat kendai air doa dan memercikkan ke tubuh Wulan sambil membaca doa keras-keras. Wulan menjerit melengking, tubuhnya terhempas keranjang, menggeliat-geliat seperti terbakar. Dari arah jendela, bola api itu mengeluarkan suara menggelegar, lalu melayang masuk menembus kaca tanpa memecahkannya. Surya menjerit panik, sementara udara di dalam rumah langsung memanas. Kayu-kayu di dinding berderit, seakan hendak terbakar. Api itu melayang-layang, lalu berhenti tepat di atas tubuh Wulan. Cepet Surya, pegang tangane bojomu. Ojo sampai nganti ditarik. Yen ditarik mangko bojomu ora bakal selamat. Surya segera menggenggam tangan Wulan erat-erat. Tapi tiba-tiba ia merasakan panas yang luar biasa. Tangannya seperti ditempel ke bara api. Wulan menjerit lagi. Kali ini tubuhnya bergetar hebat. Dari mulutnya keluar asap tipis berbau hangus. Mbah Karno menaburkan kemenyan ke arah api, lalu menancapkan rajah kertas di lantai sambil membacakan doa lebih keras. Bola api itu bergetar hebat, mendesis keras dan menampakkan wajah samar di dalamnya. Wajah Sukir. Surya terperanjat. Ia yakin benar wajah itu. Wajah Sukir yang menyeringai. Matanya merah, bibirnya bergerak-gerak. Surya, keluargamu akan musnah. Aku akan ambil segalanya darimu, bahkan nyawa Wulan sekalipun. Suara itu bergema di ruangan. Surya nekat meraih Al-Quran kecil di samping ranjang dan membacakan ayat kursi dengan suara terbata namun lantang. Bola api itu meraung, menggelegar seperti petir di dalam ruangan. Lalu tiba-tiba meledak menjadi percikan merah yang menyambar ke segala arah. Lilin-lilin yang padam seketika menyala lagi. Wulan terkulai tak berdaya, tak sadarkan diri. Surya jatuh terduduk, tangannya melepuh terbakar. Sementara Mbah Karno, ia kelelahan, wajahnya pun sudah pucat pasi. Malam itu, warga desa berbondong-bondong datang setelah mendengar letupan mengerikan. Mereka menemukan Surya dan Wulan dalam kondisi mengenaskan. Sementara udara di rumah itu masih terasa panas, seperti habis terbakar. Meski tak ada api yang tersisa. Keesokan harinya, kabar menyebar cepat. Santet Banaspati yang dikirim Sukir sudah nyata. Beberapa warga mulai takut. Mereka bahkan berpikir untuk mengusir Sukir dari desa. Namun, Sukir malah berjalan dengan wajah tenang, seolah tak merasa bersalah. Ia bahkan sempat menatap Surya dengan senyum sinis, membuat darah Surya mendidih. Malam berikutnya, mimpi buruk berlanjut. Surya bermimpi berada di tengah hutan. Langit gelap, hanya diterangi cahaya merah dari api yang membakar pohon-pohon. Dari kejauhan, terdengar jeritan manusia yang terbakar. Surya berlari, namun semakin jauh ia melangkah, semakin panas tubuhnya terasa. Lalu, dari balik pepohonan itu, muncul sosok tinggi besar. Tubuhnya terbakar api, matanya menyala seperti bara. Itu bukan lagi bola api, melainkan wujud asli Banaspati. Nyawamu untukku. Hahaha. Suara itu bergema dan menyeramkan. Makhluk itu melangkah perlahan. Tanah di bawahnya terbakar setiap kali kakinya menapak. Surya ingin berlari, tapi kakinya terkunci. Tubuhnya kaku, hanya bisa menatap makhluk itu semakin dekat.
Dari mulutnya keluar asap panas, dan dengan tangan berapi, ia meraih leher Surya. Surya terbangun dengan teriakan. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Tapi yang membuatnya semakin ngeri, bekas gosong hitam terlihat jelas di lehernya. Persis tempat makhluk itu menyentuhnya dalam mimpi. Sejak saat itu, Surya tahu ini bukan sekedar teror biasa. Banaspati tak hanya menyerang di dunia nyata, tapi juga bisa menyeret jiwa melalui mimpi. Jika ia lengah, bukan tak mungkin nyawanya akan habis terbakar, meninggalkan jasad tanpa jiwa. Dan kini, bukan hanya Surya yang terancam. Warga desa mulai mendengar suara aneh di malam hari. Desir api, jeritan samar, dan cahaya merah yang melintas cepat di langit. Anjing-anjing tak pernah berhenti melolong. Ayam berkokok sebelum waktunya, dan beberapa warga mulai sakit misterius. Santet Banaspati yang ditunjukkan pada Surya rupanya mulai merambat pada seluruh desa. Mbah Karno memperingatkan. Ia berkata, Iki wis ora iso ditahan nganggo doa biasa le. Yen pengirime ora mandeg, Banaspati bakal ngebruki kabeh desa. Iki bakal ana tumbal gede. Surya hanya bisa menunduk, tangannya mengepal. Ia sadar jika ingin menyelamatkan Wulan dan seluruh warga desa, ia harus berhadapan langsung dengan Sukir dan Banaspati yang telah dipanggilnya. Sejak malam itu, suasana desa Karangjati tidak pernah lagi sama. Warga hidup dalam ketakutan. Anak-anak tak berani keluar rumah selepas maghrib. Para orang tua menutup pintu rapat-rapat. Dan suara gamelan hajatan yang biasanya ramai di desa itu lenyap total. Hanya sunyi, jeritan samar dari kejauhan, dan cahaya merah yang kadang melintas di langit. Di warung kopi dekat jalan desa, beberapa lelaki berkumpul dengan wajah tegang. Mereka berbicara pelan, seolah takut bila ada telinga asing yang mendengar. Di antara mereka, ada yang berkata bahwa dia pernah melihat Banaspati terbang melewati sawahnya. Nama Sukir terus disebut-sebut. Ia memang tidak pernah mengakui perbuatannya, tapi tatapan matanya, sikap dinginnya, serta senyumnya yang penuh sinis membuat semua orang yakin dialah dalangnya. Namun ada ketakutan yang lebih besar. Mengusir orang yang sudah bersekutu dengan Banaspati bisa memicu amukan yang lebih dahsyat. Sementara itu, di rumahnya, Surya makin terpojok. Wulan kini tak hanya sakit, tapi sering kerasukan. Suaranya berubah-ubah, kadang seperti laki-laki tua, kadang seperti suara anak kecil yang menangis. Suatu malam, ia bahkan bangun tidur dengan mata kosong, lalu berjalan keluar rumah tanpa alas kaki, menuju hutan di belakang desa. "Wulan, balik!" teriaknya. Namun, Wulan terus berjalan, seakan ditarik oleh sesuatu. Hawa panas semakin terasa begitu mereka mendekati hutan. Pohon-pohon bergoyang, padahal angin tidak bertiup. Dari kegelapan, cahaya merah tampak berpandar. Dan di sanalah bola api itu muncul lagi. Kali ini bukan hanya satu, ada 3 bola api melayang-layang sekaligus, bergerak mengitari Wulan yang sedang berdiri terpaku. "Ya Allah!" Surya tercekat. Lututnya lemas. Bola api itu mengitari Wulan. Lalu, tiba-tiba menyatu membentuk sosok tinggi besar. Api menyala di sekujur tubuhnya. Matanya merah membara. Wujud asli Banaspati kembali menampakkan diri. Kali ini lebih jelas dan lebih menakutkan. "Serahkan jiwanya, atau aku akan mengambil yang lain." Surya nekat berlari, memeluk Wulan, lalu membacakan ayat-ayat dengan suara lantang. Tubuhnya terasa terbakar, kulitnya perih, tapi ia terus membaca. Sosok api itu menggeram, lalu menghilang dalam letupan cahaya merah. Namun, sejak malam itu, Banaspati tak hanya mengganggu Surya dan Wulan. Ia mulai berkeliaran di seluruh desa, mencari mangsa. Korban pertama jatuh 3 hari kemudian. Seorang petani tua bernama Pak Darto ditemukan tewas di sawahnya. Tubuhnya hangus seperti terbakar api, padahal tak ada tanda-tanda kebakaran. Anehnya, pakaiannya utuh, hanya tubuhnya saja yang gosong. Matanya melotot,
Mulutnya terbuka lebar seolah menjerit kesakitan. Warga geger. Mereka berbondong-bondong datang ke sawah, menyaksikan mayat hitam legam itu. Istri Pak Darto menjerit histeris, sementara anak-anaknya menangis ketakutan. Desa semakin kacau. Malam-malam dipenuhi suara tangisan, doa bersama, dan bisikan ketakutan. Tapi Sukir justru semakin menjadi-jadi. Ia berjalan di tengah desa dengan kepala tegak, seolah tak tersentuh. Bahkan ia berani mendatangi rumah Surya, berdiri di depan pagar dengan tatapan menyeringai. Kowe wes weruh Surya, iki mung awali wae. Nek kowe terus ngelawan, siji-siji wong kene bakal dadi abu. Ucap Sukir dengan lirih, tapi jelas terdengar. Surya hampir saja melompat menerjangnya, namun Mbah Karna menahannya. Dan Mbah Karna pun berkata, Le, ojo gegabah. Yen kowe matani wong iku saiki, rohne Benespati malah bakal lepas lan luwe ora terkendali. Kemarahan Surya mendidih, tapi hatinya juga dicekam ketakutan. Ia tahu Mbah Karna benar. Menghadapi Sukir dengan cara biasa tidak akan menyelesaikan apa-apa. Malam-malam berikutnya, teror semakin menjadi. Satu persatu warga mulai mendengar suara ketukan di pintu rumah mereka pada tengah malam. Ketika dibuka, tak ada siapapun, hanya hawa panas menusuk. Beberapa orang mendapati bekas gosong di lantai atau di dinding rumah. Dan puncaknya terjadi ketika seorang pemuda di desa bernama Bowo ditemukan terbakar di tepi jalan. Tubuhnya hangus seperti Pak Darto, tapi wajahnya menyeringai ketakutan. Anehnya, di tanah dekat jasadnya terdapat jejak kaki terbakar, yang berakhir begitu saja, seolah makhluk itu menghilang di udara. Dua nyawa sudah melayang. Warga histeris. Mereka mendesak kepala desa untuk mengusir Sukir saat itu juga. Tapi Sukir dengan mata merah dengan senyum tipis berdiri di balai desa dengan berkata, "Silahkan usir aku kalau berani. Tapi ingat, Benespati sekarang bukan hanya milikku. Ia sudah mencium darah desa ini. Kalian semua adalah mangsanya." Suasana balai desa mendadak hening mencekam. Tak ada yang berani bicara lagi. Surya merasa dadanya sesak. Ia sadar, tak ada pilihan lain. Jika ingin menyelamatkan Mulan dan seluruh desa, ia harus menghentikan Sukir sekaligus memutus ikatan dengan Benespati. Tapi bagaimana caranya? Mbah Karna kemudian berbisik padanya di malam hari. Le, ana siji cara, nanging iki bahaya banget. Kowe kudu wani mlebu alas tengah wengi ing panggonan sing jenenge Watu Menyan. Ing kono awake dhewe bakal ngadepi Benespati langsung lan mecah ikatane. Nanging yen gagal, nyawamu sing dadi tumbal. Surya menatap Wulan yang terbaring pucat. Hatinya bergetar, tapi tekadnya bulat. Apapun resikonya, Mbah, aku siap. Aku ora bakal delok bojoku lan desaku dadi korban terus. Malam itu juga, keputusan besar diambil. Mereka akan melakukan ritual penantangan di hutan, tempat di mana Benespati dipanggil. Disitulah ia harus dilawan. Malam itu, bulan tertutup awan tebal. Hanya cahaya samar bintang yang berkelip di langit, membuat hutan di lereng gunung tampak lebih pekat dari biasanya. Surya berjalan bersama Mbah Karno, ditemani beberapa orang kepercayaan yang masih berani. Mereka membawa obor, kendi, berisi air doa, daun kelor, dan raja-raja yang digambar di kertas kuning. Wulan ditinggalkan di rumahnya dengan penjagaan ketat. Tubuhnya lemah, namun wajahnya masih dihantui bayangan api. Sesekali ia merintih dalam tidur, seolah-olah merasakan panas yang terus membakar dari dalam. Perjalanan menuju Watu Menyan terasa panjang dan menegangkan. Pohon-pohon besar menjulang dengan akar-akar yang melilit seperti ular. Angin berembus membawa bau kemenyan samar. Padahal tak ada yang membakarnya. Suara burung hantu bersahutan, dan dari kejauhan terdengar lolongan anjing yang tidak biasa. Mbah Karno memberi peringatan kepada Surya untuk hati-hati. Surya hanya mengangguk, meski dadanya berdegup kencang. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekedar ritual. Ini adalah taruhan nyawa. Setelah hampir berjalan 1 jam, mereka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan.
Di sana, berdiri batu besar hitam dengan permukaan yang dipenuhi lumut. Dari sela retakannya, asap tipis keluar, berbau wangi menyan. Batu itulah yang disebut dengan Watu Menyan. Orang-orang desa zaman dahulu membawa sesajen di situ. Tapi sekarang, sesaji itu sudah diganti dengan panggilan ala Sukir. Mereka segera menyiapkan ritual. Raja-raja ditempelkan di tanah, mengelilingi batu. Kendi berisi air doa diletakkan di tengah, dan obor-obor ditancapkan membentuk lingkaran cahaya. Mbah Karno mulai membacakan mantra. Suaranya bergetar namun tegas. Surya duduk bersila di sampingnya, menggenggam erat tasbih peninggalan ayahnya. Awalnya, hutan hanya dipenuhi suara jangkrik. Namun perlahan, udara menjadi panas, angin berhenti, dan bau gosong menyengat memenuhi udara. Api obor bergoyang-goyang, lalu satu persatu padam, meninggalkan hanya sinar bulan samar. Dari balik pepohonan, cahaya merah muncul, semakin lama semakin terang, dan kemudian dari kegelapan itu muncullah bola api, bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Mereka melayang-layang mengitari lingkaran ritual, seperti mata-mata berapi yang memperhatikan. Lalu, di antara bola api itu, muncul sosok besar yang pernah dilihat Surya dalam mimpi. Tubuhnya tinggi, kulitnya seperti bara menyala, matanya dua bara merah yang menatap tajam. Dialah Banaspati, dalam wujud penuh. Tanah bergetar saat ia melangkah. Api menjilat setiap pohon yang disentuhnya. Namun anehnya, pohon itu tidak terbakar habis, hanya meninggalkan bekas gosong. Siapa yang berani memanggilku? Kalian manusia lemah. Aku dipanggil dengan darah. Aku diberi makan dengan iri dan dendam. Ikatanku kuat. Aku hanya akan pergi bila tumbal yang lebih besar diberikan. Aku sing nyebut kanggo mecah ikatanmu karo wong sing gawe tumindak cilaka. Banaspati, bali menyang panggonanmu. Aja ngrusak desa iki meneh. Mbah Karno berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. Sedangkan makhluk itu tertawa. Suara tawanya bagil letupan api. Surya maju, wajahnya penuh dengan amarah. Sukir sing ngundangmu toh? Aku ngerti, yen pancen kudu ana tumbal, njupuk nyawane Sukir, aja wong-wong desa sing ora salah. Tiba-tiba, dari kegelapan terdengar suara tawa yang sangat dikenalnya. Sukir muncul dari balik pepohonan, mengenakan jubah hitam luruh. Matanya merah, wajahnya kurus, tapi penuh dengan kesombongan. Surya, kau berpikir bisa menghentikanku? Banaspati sudah jadi bagian dari diriku. Ia menuruti perintahku, bukan milikmu. Sukir mengangkat tangannya, dan bola-bola api itu langsung bergerak liar, mendekati lingkaran ritual. Udara semakin panas, membuat beberapa orang yang ikut ritual jatuh pingsan. Surya berteriak, "Dasar iblis! Kau sudah membunuh Pak Darto, Bowo, dan hampir membinasakan Wulan." Sukir hanya tertawa. Banaspati menggeram dengan keras, lalu menatap Surya. "Nyawamu sudah ditandai. Aku akan mengambilnya di bawah batu ini. Malam ini juga." Surya gemetar, tapi ia menatap balik dengan keberanian nekat. Ia menggenggam tasbihnya lebih erat, lalu melangkah maju melewati lingkaran doa. "Yen kudu mati, aku mati karo nglawan. Aku ora bakal nyerah." Ketika melihat itu, Mbah Karno panik, karena Surya baru saja keluar dari lingkaran berbahaya. Namun, semuanya terlambat. Begitu Surya melangkah keluar, bola api itu langsung menyerangnya. Ia terlempar ke tanah, tubuhnya panas seperti terbakar. Sukir pun tertawa puas. Tapi, sesuatu terjadi. Saat tubuh Surya menyentuh tanah dekat Watu Menyan, ia merasakan hawa sejuk mengalir dari tasbih di tangannya. Tiba-tiba, cahaya putih menyala dari tasbih itu, membentuk perisai tipis yang melindungi tubuhnya dari jilatan api. Banaspati meraung, matanya menyepit. "Apa ini?" Tasbih iku wis kebak doa saka wong suci. Gunake Surya, bacaanmu dadi senjatamu. Mbah Karno berteriak dari dalam lingkaran. Lalu Surya bangkit dengan perlahan. Meski tubuhnya gemetar,
Ia mulai melantunkan doa dengan suara lantang. Cahaya dari tasbih semakin terang, membuat bola-bola api mundur ketakutan. Tidak, itu mustahil. Banaspati, habisi dia sekarang juga. Banaspati itu menggeram, lalu mengangkat tangannya. Api menyembur deras ke arah Surya, bagai lidah naga. Surya menutup mata, terus membaca doa dengan sepenuh hati. Cahaya tasbih menahan api itu hingga terjadi benturan dahsyat. Cahaya putih melawan api merah. Hutan berguncang, pohon-pohon bergerak, dan tanah retak. Suara ledakan menggema, membuat burung-burung malam berterbangan panik. Di tengah kekacauan itu, Surya mendengar suara lirih. Seorang berasal dari dalam dirinya. Teruskan, jangan berhenti, imanmu adalah senjata paling kuat. Surya membuka mata dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Wajah Banaspati bukan hanya wajah makhluk berapi, tapi di balik nyalanya, samar-samar ada wajah manusia yang terus berubah. Kadang wajah Sukir, kadang wajah yang lain, yang tidak dikenalnya. Seperti jiwa-jiwa korban yang pernah ditelan api itu. Surya menggertakkan giginya. Kalau begitu, aku harus memutuskan ikatan ini malam ini juga. Ia melangkah maju mendekati Watu Menyan, sementara cahaya tasbih semakin terang. Sukir berteriak histeris, mencoba mengendalikan api, tapi bola-bola api mulai berhamburan tak terkendali. Banaspati menggeram, tubuhnya bergetar, seolah sedang melawan sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Ledakan cahaya putih dan api merah kembali menggetarkan hutan. Burung-burung malam berterbangan panik. Dedaunan kering berguguran dan tanah di sekitar Watu Menyan pecah-pecah menjadi butiran. Surya berdiri dengan napas terengah. Tasbih di tengahnya bergetar hebat, memancarkan cahaya yang semakin kuat setiap kali ia melafalkan doa. Di hadapannya, Banaspati meraung, tubuhnya berapi, bergoyang tak stabil, seakan ada sesuatu yang menarik dari dalam. Dari lidah apinya terdengar suara jeritan, bukan satu tapi banyak suara. Jeritan lelaki, perempuan, bahkan anak-anak. Jiwa-jiwa yang pernah ditelan api itu kini berusaha bebas. Sukir berdiri tak jauh, wajahnya pucat namun penuh kebencian. Ia mengangkat tangannya, mencoba mengendalikan makhluk itu. Banaspati, dengarkan aku tuanmu. Habisi Surya sekarang juga. Namun makhluk itu justru menoleh, padanya matanya merah menyala. Sukir terperanjat, ia sadar kendalinya mulai goyah. Namun dengan cepat ia mengeluarkan keris kecil dari balik jubahnya. Keris itu hitam berkilau, berlumuran darah kering. Ia menancapkannya ke tanah, melafalkan mantra dalam bahasa kuno. Seketika, api Banaspati kembali membesar, mengamuk bagai dapai. Surya hampir terhempas oleh terjangan panas. Tasbih di tangannya semakin berat, namun ia menggenggam erat, menahan dengan sisa tenaga. Keringat bercucuran, tubuhnya bergetar, tapi suaranya tetap terlantang membaca doa. Mbah Karna berteriak dalam lingkaran. Surya, targetnya dudu Banaspati, nanging Sukir, yen ikatane karo Sukir diputus, makhluk kuwi bakal ilang. Mata Surya melebar. Ia menoleh ke arah Sukir yang masih khusyuk melafalkan mantra. Dalam hati ia tahu inilah kunci segalanya, namun mendekat ke Sukir berarti menerobos lautan api. Dengan tekad yang bulat, Surya maju. Setiap langkahnya seperti menginjak bara. Kulitnya melepuh, tapi ia terus melangkah. Suara doa tak berhenti, cahaya tasbih makin terang, menembus gelombang panas. Sukir menoleh, terkejut ia melihat Surya mendekat. Kau gila, api ini akan membakar habis tubuhmu. Surya tidak menjawab, ia berlari menubruk Sukir dengan sekuat tenaga. Mereka berdua jatuh berguling di tanah. Keris hitamnya nyaris menancap di dada Surya, namun ia berhasil merebutnya. Ini semua berakhir malam ini, Sukir. Dengan sisa tenaganya, Surya menghantam keris itu ke batu besar Watu Menyan. Ledakan dahsyat terjadi. Cahaya putih menyilaukan meledak dari tasbih, bercampur dengan letupan api merah dari Banaspati. Jeritan ribuan suara terdengar sekaligus, menggema di seluruh hutan. Jiwa-jiwa terperangkap dilepaskan melayang-layang bagi cahaya kecil di langit. Banaspati pun meraung untuk terakhir kalinya. Tubuhnya retak lalu meledak menjadi kobaran api yang menjulang tinggi. Sebelum lenyap, Sukir menjerit. Tubuhnya terbakar api tak kasat mata.
Kulitnya menghitam, matanya memerah. Ia berusaha meraih Surya, tapi tubuhnya cepat terbakar, hancur menjadi abu yang terbawa angin. Setelah kejadian itu, Banaspati pun menghilang. Dan keesokan paginya, desa Karangjati kembali tenang. Cahaya matahari menembus pepohonan, burung-burung kembali berkicau. Warga berdatangan ke rumah Surya memberi ucapan syukur dan terima kasih. Wulan perlahan pulih. Wajahnya tak lagi pucat, tubuhnya kembali hangat seperti biasa. Ia menangis, memeluk Surya yang meski penuh luka. Namun, meski Banaspati sudah musnah, bayangan kengerian masih tersisa. Bekas gosong di sawah tempat pada tewas tak pernah hilang. Jalan tempat Bowo ditemukan hangus masih menyisakan jejak kaki terbakar. Dan di hutan Watumenyan, batu hitam itu tetap mengeluarkan asap tipis berbau kemenyan.